teman-teman semuanya, kembali lagi di Men's Talk present by MS Glow for Men. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu sehat-sehat, bahagia, pinjol-pinjol lunas, teman-teman. All in semesta sudah all in pokoknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kembali lagi bersama aku Marsha Widianto dan aku akan ngobrol sama orang yang memang benar-benar real man di hidupnya. Dan ini dia, the one and only Mulyade. Mantap. Derago. Ya. Agak deketan lagi Mas Mulyadi. Iya. Ya kedekatan. Iya. Aduh. Sehat Mas Mulyadi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dance masih ya? Dance masih. Ya, lu kalau beli sayur ngedance gak sih? Enggak ya? Rencananya seperti itu kemarin. Kemarin seperti itu. Iya. Pas mau beli sayur ngedance dulu baru beli. Saya mau kangkung dong gitu-gitu ya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Ibunya stres gitu. Stres jadinya ya. Jadi kayak bingung nih siapa sih ini orang gitu ya. Iya. Kok orang gila di mana ini kabur gitu. Gitu. Cuman Mas Mulyadi ini memang akhir-akhir ini viral terus di mana-mana. Iya. Joget terus di mana-mana dengan kaos kutangnya. Saya agak kaget loh ini. Nggak pakai kaos kutang nih jadi Di dalam. Oh, ada di dalam ya? Di dalam. Selalu pakai kaos Selalu kutang. pakai. Iya. Iya. Tapi kamu tuh memang dancer ya Mas Mulya? Memang dancer. Awalnya memang dancer dari 2007. 2007. Kenapa kamu memilih dancer dibanding olahraga kayak bola mungkin, basket? Karena awalnya juga cari jati dirinya awalnya ke olahraga juga dulu. Oke. Olahraga kayak basket, terus ke futsal, terus ikut juga ngeband. Ngeband juga. Terus dapat feel-nya tuh 2011 gitu. Bahwa ngedance ini udah mendapat jalannya nih. Bagusnya di dance aja gitu. Ya udah dikembangin aja di dance-nya. Kalau misalkan kamu nggak viral nih Mas, apa yang kamu lakukan? Nggak di sini berarti. Berarti nggak akan di sini. Kamu akan tetap di kampung. Di mana? Di Bengkalis. Riau di Bengkalis. Oh, berarti kamu akan tetap di sana. Tetap di sana. Hidup dengan dance kamu. Bisa hidup Mas? Nggak juga sih. Karena dulu sebelum viral itu kerjanya sebagai barista. Oh, makanya gini-gini kamu banyak banget gayanya gitu ya? Iya, ngebarista itu. Pakai kaos kutang juga? Enggak juga dong. Oh enggak ya? Enggak. Nanti enggak ada pelanggan mau datang ketekan gitu. Tapi ada juga loh barista-barista yang pakai kaos kutang gitu. Terus main api gitu, buar gitu. Ya kebakar dong customernya gitu. Kamu gak main api gitu? Enggak, main air. Kalau di sini main api ya, ada ya? Lu tau gak sih? Yang barista-barista yang dilempar-lempar terus tiba-tiba gitu. Enggak ya? Bartender biasa itu. Oh beda ya barista? Beda. Barista sama bartender itu beda. Biasanya kalau bartender itu lebih ke klub malam. Untuk malam. Kalau barista itu kayak dari pagi sampai malam jam 11 atau jam 10. Itu barista dan meracik kopi. Kalau ke bartender itu lebih ke meracik minuman mocktail atau. Oh iya. Berarti aku yang salah tuh berarti itu. Itu kalau gitu lebih ke bartender berarti ya. Iya. Tapi setelah dari sana akhirnya ada niat kamu untuk bikin kopi gitu-gitu enggak? Ada. Kafe ada. Apa udah jalan? Belum, lagi proses. Ya. Jadi ntar di situ barista-baristanya pakai kutang semua. Ku harap gitu seperti itu ya. Ku harap seperti itu. Soal gitu ya. Mencontohkan ownernya. Betul. Tapi kalau misalkan emang itu terjadi ya tolong AC-nya jangan digedein ya. Iya. Kasihan buat mereka. Gak usah pakai AC gitu. Gak usah pakai AC ya? Menyatu dengan alam gitu. Oh berarti memang estetiknya di situ. Iya, berkeringat itu bercampur dengan kopi. Iya, bilur-bilur keringatnya itu kelihatan ya berarti. Kelihatan. Iya. Tapi ini kok ada tes asin-asinnya gitu. Iya. Dari keringat saya Mas katanya gitu. Itu bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya ya. Cimul memeo. Iya. Cimul memeo. Itu berarti panggilan kamu atau Cimul memeo itu fanbase? Bukan. Cimul memeo itu kayak nama panggung aja sebenarnya. Nama panggung kamu. Nama panggung. Cimul tuh itu kayak si Marcel. Si Mulyadi. Si Mulyadi, si Marcel atau si siapa gitu. Jadi si itu diganti C. Cimul. Memeo itu karena mulnya pencinta kucing. Oh kamu pencinta kucing. Pencinta kucing. Oh iya. Pencinta kucing jadi memeo. Suara kucing gitu. Ya Cimul memeo. Oh bukan teteo. Bukan ya. Teteo itu beda lagi. Kan ada TikTok yang teteo. Ya, Teteo gitu kan. Ini memeo gitu. Iya. Memeo W ya di depannya. W bukan K.
Iya. Di belakangnya ya? Iya. Jangan di depannya ya? Iya, udah dah. Cimul memeo ya. Iya. Dan itu memang kamu create atau dipanggil sama orang kalau karena kamu pencinta kucing akhirnya dipanggil Cimul memeo atau? Cimul tuh dipanggil Mul nyebut diri Mul Cimul itu bukan ciptain sendiri. Karena ada orang yang manggil awalnya. Di komunitas dance mul dulu di Pekanbaru Riau itu manggilnya Cimul. Kebanyakan orang manggil Cimul. Jadi ya udahlah ganti Cimul aja. Jadi gitu. Cimul aja berarti ya. Iya. Cimulaci. Iya gitu Cimulaci. kan. Cimul memeo. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan selamat dulu atas pernikahannya. Terima kasih. Mas Mulyadi. Selamat menikah loh Mas Mulyadi. Gimana? Alhamdulillah enak. Enak ya? Enak. Jadi ada yang nemenin mana-mana. Ya, di kanan kita di kiri, dia di kanan. Dia di kanan. Gitu. Dancer juga dia? Enggak, dia cosplayer. Cosplayer? Dia suka di Jepangan gitu, memakai baju cosplay anime gitu atau game-game kayak Mobile Legend atau Genshin Impact gitu. Oh, ada foto-fotonya? Ada. Nah ini nih istrinya dari kakak Mulyadi nih. Nah, kerja kan lo editor kalau begitu kan. Iya. Loh. Iya. Jadi kalau boleh tahu ketemunya di mana? Dulu ketemunya seorang dancer ketemu wibu nih. Sebenarnya kan dancer ke wibu itu udah jauh banget tuh. Iya. Cuman dulu ada event salah satu mall di Pekanbaru Riau itu mengadakan event satu hari itu paginya event cosplay. Siangnya itu eventnya K-pop, dance K-pop, cover dance. Jadi mall itu dulu K-pop cover dance di salah satu ya di Riau lah pokoknya. Jadi ketemu dia di situ. Itu siapa ya gitu. Tapi di saat itu dia masih punya cowok dan mall masih punya cewek. Ketemu di sana. Itu baru kenal dan taunya. Ngobrol tapi ngobrolnya enggak. Loh, taunya kayak oh ini dia dan dia kenalnya aku ini. Siapa namanya? Namanya Suci. Kamu udah kenal salaman waktu itu sama Suci? Enggak, 2017 itu enggak salaman, cuman tahu aja. Kok bisa tahu? Tahu, terus kamu nanya teman kamu? Tanya. Itu siapa namanya? Itu siapa namanya? Oh gitu. Terus posisi kamu punya pacar? Posisi punya pacar. Oh parah sih itu. Cuman nanya aja. Nanya aja berarti ya. Cuman soalnya cowoknya agak kok bisa mau dia sama cowoknya tuh ya. Kan lebih ganteng gua ya. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal masih udah punya pacar waktu itu? Udah. Cuman abis itu setelah cowoknya nganterin dia berarti, nganterin si Suci? Iya. Oh. Nah terus keesokan harinya kayak kepoin Instagram atau sosial medianya. Udah tahu sosmednya? Ya kepoin gitu. Nggak diprotek? Hah? Enggak. Ya, cuma lihat-lihat aja. Palingan nanti di samping pacar dulu. Itu siapa? Oh teman tadi cosplay. Oh iya. Oh. Gitu doang. Iya. Kepoin aja. Terus 2021. Ya, lama dong itu ya? Ya lama. Karena 2017 ke 2021 ya? Iya. Dia 4 tahun. Dia udah putus dari cowoknya. Mul juga jomblo di saat 5 itu. 5 tahun berarti itu ya? 5 tahun. Dia sebenarnya udah putusnya lama, terus dia nyambung ke cowok lain, terus dia jomblo, Mul juga seperti itu. Jadi dari 2021 itu kayak ngepoinnya. Dianya, oh iya ya dulu ada kenal. Dia masih punya cowok enggak gitu. Iya. Ngecek itu, oh ternyata dia jomblo, sama-sama jomblo. Di saat itu DM-an gitu. DM-an, kamu beraniin buat dia? Iya. Dibalas langsung? Balas. Terus? Akhirnya tukar-tukaran WA. WhatsApp. Tukaran WhatsApp. Kamu dapat nomor dia? Dapat nomor dia, telepon-teleponan, ya tembak di telepon. Kamu tembak di telepon? Ya. Dor. Ya, bukan tembak dor gini. Oh, iya. Ya nyatakan cinta gitu, diterima akhirnya. Sampai akhirnya diterima. Dan akhirnya kamu pacaran berapa lama? Pacaran 2 tahun. 2 tahun, berarti 2023 ini baru kamu menikah. Iya, keren banget. Kukira Cimul tuh karena memang istri kamu Chinese, Cindo, makanya panggilnya Cici. Enggak. Iya, Cimul berarti ya. Iya. Tapi sebelum rame di sosmed, selain dari kamu ngedance, apa kamu ngajar dance juga atau apa? Selain barista juga? Ya, ngajar dulu. Ngajar private sama kayak ekskul sekolah. Kayak ada anak-anak sekolah mau ambil nilai, butuh pengajar, Imul ngajar dulu. Terus kayak
sekolah-sekolah kelas-kelas dance itu Mul juga ngajar gitu. Oh, tapi kamu tuh dari bahasa Riau, tinggal di Riau. Nama Jawa ya? Nama Jawa, itu dia apanya. Mulyadi siapa sih Mas? Muhammad Mulyadi aja. Muhammad Mulyadi, MM berarti ya? MM. Iya. Kenapa nama Jawa? Karena orang tua Mul itu kayak dulunya sebenarnya bukan Muhammad Mulyadi awalnya dulu. Pas lahir itu namanya Muhammad Maulidur Rahman. Oke. Ya, karena itu yang dikasih Muhammad Maulidur Rahman itu ibu. Si ayah nggak maunya Muhammad Mulyadi aja karena ayahnya ini seorang rocker. Dia kayak ada kenal nama rocker gitu, salah satu rocker. Ngefans ya Mulyadi, dia yang dikasih nama Mulyadi. Oh, makanya kamu gak masuk rocker tapi kamu bisa jadi rockstar di dance ini. Wow, tapi bisa dibilang multi talenta juga kamu ya. Aku lihat dari konten-kontenmu ada Muay Thai juga, silat juga, sepedaan, gamers juga. Tekken lebih tepat. Tekken. Oh, memang tendang-tendangan dance gitu juga ya berarti ya? Iya. Tekken. Pakai siapa kalau Tekken? Tekken lebih ke Alisa yang nendangnya kepala itu ya? Iya, Alika Boskonovic. Yang gini tak gitu ya? Bukan? Iya, robot cewek rambut pink gitu. Gitu, dia lebih cewek robot gitu. Kenapa kamu suka dia? Cuman pro-nya di Alisa lebih enak makainya karena gampang gitu. Dan pelajarinya memang di sana aja, di Alisa aja. Dan kenapa Tekken? Kenapa nggak Mobile Legend? PUBG mungkin? Dulu itu sempat di Apex Legend. Apex Legend tapi yang di mobile. Iya. Cuman bosan. Mul orangnya kalau game tuh bosanan. Cuman di Tekken aja yang gak bosan gitu. Dapat feel di Tekken tuh dari dulu. Dari PS1, PS2 itu main Tekken juga. Sekarang dari PS4 main gitu. Ada kejuaraannya gak Tekken gitu? Kemarin ada di Riau. Ikut kamu? Ikut. Menang? Juara 2 lah. Keren. Juara 2 guys. Tekken loh. Kalau aku FIFA sih. Main FIFA bisa? FIFA kurang ya? Kurang bisa. Iya. Sama Arif Muhammad sempat kalah juga sama saya kemarin. Kalah dia. Tapi saya juga kalah juga sama dia. Yeah. Cuman pertanyaanku setelahnya yang kamu lakukan kalau aku ya kalau stand up comedian tuh kita tuh selalu nulis gitu materi-materi apa aja yang harus kita iniin. Nah kalau kamu tuh koreografi ada yang kamu create sendiri atau kamu ATM-in kayak misalkan amati tiru modif sesuai kamu? Kalau Mul pribadi ada juga yang kayak lagi trending lagu dance ini. Iya. Mul coverin terus lihat terus dikembangin dikit. Terus ada juga kayak ada lagu lagi viral, lagunya enak dan masuk juga di telinga Mul, oh lagunya enak ini. Dan enak juga digerakin dance-nya. Terus dipikirin, terus direkam dulu. Oh, gerakannya ini nih. 1 kali kalau di dance itu kan di kayak hitungan 1 kali 8, 1 kali 4 gitu. Oh, gerakan 1 kali 4-nya ini, 1 kali 8-nya ini. Terus 2 kali 8-nya ini gitu. 1 kali 2-nya ini gitu. Direkamin dulu biar enggak lupa biasanya. Iya, tapi lu lincah banget sih, Pak. Maksud gue tangan lu gerak ke gerakan yang berbeda tapi kaki lu juga bisa ke gerakan yang berbeda juga. Itu sulitnya minta ampun lu. Harus pakai otak kiri biasanya tuh. Iya, aku gak bisa tuh begitu tuh. Yang kayak gini-gini nih. Iya. Gini-gini terus cepet pindah terus gitu. Kamu bisa berarti ya? Alhamdulillah bisa. Bisa ya berarti otak kiri banget berarti ya. Dan dance tuh kamu belajarnya udah dari 2007 berarti? 2007. Udah berapa tahun berarti itu ya? Udah 16 tahun ya? 16 tahun dance. Enggak aku diomongin sama orang-orang. Sering. Udah pasti diomongin sama orang-orang. Soalnya lu ngedance atau lu nari itu lu dapat apa dari situ? Ya udah gitu kayak kenapa sih cowok ikut dance ya? Kayak cowok ikut masak gitu. Iya, kayak cowok kalau ngedance itu kayak lu cowok kok ngedance gitu. Iya, kemulai gitu. Ya, kodrat cowok kok ngedance. Kodrat cowok itu kan bukan ngedance. Ya, kan ngedance kan enggak semuanya dance itu kayak gemulai gitu. Ya. Tapi emang apa yang akhirnya kamu mempertahankan, ya ini memang gue bisa hidup di dance gitu sebelum pembuktian kamu viral ya. Apa yang bikin kamu tetap bertahan sama si dance? Karena dulu itu mikirnya juga orang tua, lu ngapain ngedance itu? Kenapa nggak kerja kayak di kantoran biasanya? Betul. Mul tunjukin kayak ikut ngedance itu masuk manajemen dance di salah satu Pekanbaru di Riau itu. Jadi manajemen itu kayak ada event-event wedding atau launching mobil atau motor itu makainya kayak
makainya tuh dancer gitu untuk pembuka acaranya atau penutupnya. Tuh wedding juga seperti itu. Jadi sebulan itu ada kayak 4 kali event atau acara atau seminggu ada 2 sepertinya itu. Jadi terbukti ngedance itu menghasilkan. Ya. Ngedance itu memang Terus menghasilkannya. karena udah bisa ngedance, udah sering ikut kayak kelas-kelas dance, ikut workshop, juga bisa ngajar gitu. Oh. Dari sana udah bisa hidup kok. Berarti ya udah banyak juga berarti orang yang bisa hidup dari dance ya, Iya, laki-lakinya ya. gitu. Karena kalau udah passionnya di sana, enak di hobi yang dibayar gitu. Iya, betul. Dan lu bergembira juga ya maksudnya. Iya. Nggak kayak lu terbebani gak sih maksudnya setiap datang ke misalkan diundang satu acara, dance dong, korega. Apa korega ya udah? Derago. Dance dong Derago. Onek gitu mulu. Bosan gak sih? Kalau pribadi sebenarnya bosan sebenarnya. Cuman jalanin aja gitu karena memang udah suka ngedance aja gitu. Iya. Ya, jalanin aja. Nah, lu untuk menanggulangi kebosanan itu gimana? Dengar lagu lain gitu. Dengan lagu lain, dengan dance yang berbeda. Ya, dance yang berbeda. Berarti setiap hari lu bikin koreo terus berarti ya? Harus gitu. Setiap hari? Iya, harus. Satu hari itu ada koreo yang baru, yang lain. Harus ada? Harus ada gitu. Wow. Berat juga ya berarti ya? Iya, berat juga harus ada gitu. Kadang-kadang libur, ada juga libur. Nih, kalau gua kan stand up nih, kalau di Indonesia ada panutan gua, misalkan kayak Bang Panji, terus ada Bang Radit, Ko Ernest gitu. Kalau di luar tuh ada Kevin Hart, ada Ricky Gervais gitu. Nah, kalau kamu siapa? Ada panutannya? Kalau di Indonesia itu kemarin ada sih. Funky Papua? Bukan, si Kak Semi Blank. Semi Blank Itu dancer Indonesia yang udah ke Singapura. Wow. Ikut battle di Singapura. Wow. Udah bisa ngalahin dancer internasional gitu. Wow. Makanya kayak keren banget nih dia. Orang Indonesia bisa keluar negeri, bisa ngalahin mereka. Bahwa kayak orang Indonesia juga berpotensi bisa ngalahin orang luar negeri. Berarti ada kemungkinan kamu untuk ikut kompetisi gitu gak? Kemarin ada di sini, masih di Indonesia, di luar negeri belum ada. Di Jakarta? Jakarta belum, masih di Riau sih. Di Riau. Menang sering. Juara? Ke Padang, kemana kemarin? Ke Padang, terus ke Jambi gitu. Dan memang itu trademark lu berarti ya, setiap ngedance lu harus pakai kutangnya itu. Kalau kutangan itu sebenarnya pas konten aja sih. Pas konten. Cuman kalau udah lomba bareng-bareng teman itu ada kostumnya. Tapi bagus sih menurut gua karena ketika lu hanya dance dengan baju biasa nggak akan beda sama orang lain ya. Ini kayak kita ngeliat ada orang kutangan terus ngedance lincah, rambutnya mulet, jenggot sama kumisnya lengkap gitu. Itu yang bikin lu jadi pembeda sih sebenarnya. Karena awalnya juga kalau ngedance-nya pas buat konten tuh nggak pakai singletan malah. Buka baju gitu. Tapi nggak bisa TikTok kayak gitu. Nggak bisa. Porno kan jatuhnya. Iya, karena di sana mengantisipasinya, meminimalisir kayak udahlah tutup pentilnya pakai kutangan gitu. Malah naik juga jadi pakai kutangan kayak CJ gitu. Iya. CJ GTA kata orang. Iya benar. Terus bapak-bapak mana ini gitu. Ngedance gitu. Kumisan bapak-bapak kok lentur gitu, kok luas gitu. Benar. Asmara Librasi lu bikin juga? Iya, kalau Asmara Librasi enggak mul yang bikin. Itu dari orang Filipina. Oke. Gerakannya. Cuman lagunya ke Asmara Librasi itu kayak orang Indonesia sama Indonesia ini remake lagu Asma Librasi, terus ngelihat video orang Filipina, digabungin, ternyata cocok lagunya sama gerakannya. Padahal dulu di Filipina orang Filipina ini yang grup ini lagunya nggak Asma Librasi. Lagunya lagu Filipina di 2021 kemarin. Oke. 2022-nya baru ada lagu Asma Librasi. Oke. Mantap. Tapi kalau boleh tahu nih, tadi kan gue sempet tanya juga, lu Dorega ya apa? Derago. Bosan gak sih untuk joget Derago? Kalau menurut gue bosan. Bosan ya? Tapi kalau gue pengen lihat lu joget Derago di sini bisa gak sih? Bisa. Meskipun bosan tapi tetap profesional ya? Profesional. Beneran nih? Iya bisa. Buka baju berarti? Bisa. Oke teman-teman, ini dia Mulyadi dengan Derago. Oke.
Mantap Mas Mul. Mas Mul nge-gym juga ya? Ya nge-gym. Mantap ya. Keren loh. So otot Mas semuanya. Ya. Mantap. Sebelah juga Mas. Keren. Keren ya. Ini baru nih real man nih. Ya udahlah nggak usah dibahas lah. Iya nggak usah dibahas lah. Tapi kalau proses lu bikin koreo gimana sih Mas? Boleh tahu nggak sih? Kalau prosesnya kayak awalnya harus tahu lagunya dulu. Dengar lagunya sampai habis. Biasanya kalau dengar lagu itu sambil goyang-goyang dikit tuh. Gini-gini kayak mikir oh beat ini gerakannya ini, beat ini gerakannya ini, beat ini gerakannya ini udah. Jadi udah dengar full baru diulang lagi dari menit ke berapa sampai ke menit berapa dibuatin gerakannya langsung. Iya. Tapi kan setelah rame-rame semuanya ini kamu nyangka gak sih kamu viral? Gak nyangka sebenarnya. Itu pun awalnya yang buat viral tuh FYP itu gerakin Asma Librasi. Gak pakai baju di tempat kerja di tempat cafe shop dulu. Iya. Nah, gerakannya di sana terus udah nge-record. Boleh nih, yaudahlah ngepost aja itu. Besoknya langsung naik itu FYP. Wah, kaget nih FYP nih. Yaudah gue harus punya langkah nih selanjutnya itu. Berapa juta ditonton terakhir? Kemarin berapa ya? 20? Ya ada. Ada ya 20 juta ya? 20 juta orang memandang semuanya. Iya Asma Librasi. Terus bosan juga Asma Librasi. Asma Librasi bosan. Diundang-undang di Pekanbaru itu. Pokoknya di Riau itu diundang-undang juga untuk ngedance Asma Librasi. Bosan buat yang baru gitu. Buat Derago gitu. Buat Derago itu. Barulah di situ kamu. Iya. Itu wayahnya kamu. Tapi itu dance coveran kamu juga? Kalau Derago buat sendiri. Buat sendiri? Itu buat sendiri. Oh berarti semua yang dilakuin sama orang-orang itu jogetan kamu berarti ya? Joget. Wow. Itu baru buatin sendiri. Iya. Penghasilan akhirnya meningkat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak orang yang ngaku jadi saudara sekarang. Ada gitu. Ngaku saudara yang dulunya enggak ngaku saudara jadi saudara gitu. Tiba-tiba ngechat di DM gitu. Iya. Yang dulunya ngata-ngatain dance terus akhirnya minjem duit ada gak? Ada. Terus pasti ada gitu. Pura-pura baik ada. Iya. Gitu. Pura-pura apa kabar gitu. Apa kabar? Lanjut, apa aja. To the point aja. Mau berapa gitu. Oh langsung gitu? Pasti ada gitu. Iya. Gitu. Ada gak yang dari dulu ngejelekin ngedance terus akhirnya ajarin gue dance dong? Ada. Gara-gara lu viral? Ada. Udah pasti ada. Kebiasaan Indonesia tuh emang tuh. Emang ada. Parah sih. Sering sih. Diceritain dulu. Lu tahu nggak yang lu deketin sekarang, yang lagi orang deketin lu nih sekarang nih, dia dulu jelekin lu di tempat tongkrongan, tau nggak? Serius? Iya, diceritain sama teman gue kayak gitu dah. Dia tuh jelekin lu tuh, apa gitu, ngedance nggak jelas gitu. Sekarang FYP dia pansos gitu. Oh. Kayak gitu. Ada juga. Ada. Tapi kamu masih tetap memberi ruang dan panggung untuk dia. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kan bisa lu ada hak untuk dulu lu gituin gua. Kenapa sekarang lu deketin gua? Gua juga bisa ada hak kayak lu dulu dong gitu. Gak apa-apa lah gitu. Gak apa-apa kayak mungkin dia dulu merasanya ngedance itu nggak jelas gitu. Ya aku tunjukin ini gitu ya. Itu sebuah kayak pencapaian juga itu. Bahwa yang lu jelekin dulu itu nggak benar gitu. Ya. Dan dance tuh identik dengan good looking. Good looking. Jadi yang good looking ini selalu di apa? Diutamakan, lulukan. Lulukan, dibanggakan, dipangerankan. Kok yang kayak muka seperti ini yang enggak good looking ini selalu apa sih lu gitu? Ulah jelek lu. Pokoknya seperti itu, ngomongin seperti itu. Iya. Walaupun enggak ada omongan seperti itu. Iya, tapi perlakuannya kita sadar. Oh, seperti itu. Iya. Sekarang ya dibangga-banggain gitu. Oh dia dari sini loh. Nah. Ini saatnya orang jelek bersinar. Iya. Lu dulu lihat dari sini loh Mulyadi ini. Dulu lu jelekin gua. Udahlah namanya hidup ya kan. Benar. Sekarang kita udah begini. Menyuekin tadi bilang katanya sombong. Benar. Gak nongkrong bilang katanya ya ilah gak ingat dulu. Lah apa yang mau diingat dari dulu maksudnya. Ya kan. Iya. Orang ditegur kagak, diajak ngobrol kagak. Lu nongkrong kira ada gua bubar. Gak kenal dia sekarang lu sok kenal. Loh, ada gak temen lu yang naro nomor kedua di pinjol, nomor lu? Gak ada. Gak ada ya? Gua ada. Kurang ajar banget dia bilang. Katanya pencuri, buset gue dibilang pencuri. Bajing, buset gue bilang aneh banget. Jadi temen gue naro nomor kedua. Ada tuh dua pasti kesel banget itu. Iya. Dia pasti kesel banget. Gak dipinjamin biasanya tuh. Iya. Gak dipinjamin biasanya. Dipinjemin bang udah. Iya.
Tapi begitu tetap lah, namanya hidup ya kan, udah biarin aja lah. Tapi kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Kita harus tetap, ya apa yang lu lakuin sih gue respect sih maksudnya. Lu tetap menghargai mereka, bahkan ada yang pansos lu tetap kasih panggung ke mereka. Iya, kasih aja. Itu berat boy. Berat itu. Berat. Dan apalagi orang-orang sekitar kita yang tahu kelakuan si orang itu gimana. Terus ketika dia minta bantuan, udahlah nggak usah lah. Tapi lu tetap ngasih bantuan ke dia. Bantu aja. Keren banget, tepuk tangan untuk Mulyadi bro. Respect. Tapi gimana setelah lu ada tawaran TV di mana-mana main, film udah ada tawaran? Film belum. Belum ya? Mungkin ada, insya Allah ada yang ngelirik ini video ini. Iya. Ada yang ngelirik, tolong. Nah. Bisa nih. Bisa. Gue bisa acting kok, insya Allah. Bisa. Yang gak good looking juga bisa kan? Kita bisa good looking bersama dengan MS Gloverman bro. Ya bisa. Bisa banget kita. Kita mau filmnya ada OB yang diperlukan, bisa. OB yang jago ngedance ya? Ya bisa. Bisa banget itu. Bapak-bapak gitu pinjol gitu kan, jadi bapak pinjol bisa. Gitu. Bisa. Rentenir bisa, preman juga bisa kok. Ya. Bisa. Bapak-bapak yang dekat sama ibu-ibu PKK kan bisa kan? Bisa. Iya, jadi abang-abang keliling jual sayur juga bisa. Bisa. Sambil main Zumba kan bisa tuh. Bisa. Zumba bisa ya? Bisa ya. Bisa. Ya, banyak kebisaannya banyak nih buat bisa. Baru nikah ya teman-teman, tolonglah. Iya, teman saya nih. Iya, saya tahu sih pernikahan kan ya gimana ya. Makanya saya respect banget lah sama orang-orang yang istrinya banyak. Iya. Enggak, karena kalau banyak kan lebih pusing lagi. Mertuanya juga banyak. Benar. Iya. Mertuanya banyak. Mertua dua aja udah pusing ya. Iya. Lagi banyak ya. Ada niat nambah istri? Enggak ya. Enggak, satu aja pusing. Satu aja ya, udah ya. Istri gimana menurut lo? Istri selalu support terus ya? Karena dari dulu buat konten juga sama dia yang bantuin, pegang tripod, pegang HP-nya. Serius? Kalian berdua doang berarti ya? Berdua aja. Wow. Di kayak dulu buat kontennya di lampu merah, itu sama dia gitu. Terus abis kelar konten kali kayak, iya ampun kita ngapain sih, gila banget. Ya abis itu pergi lari naik motor gitu, ketawa di jalan gitu. Masih pakai kutang? Masih pakai kutang. Pakai baju dulu masnya kalau begitu. Ntar masnya masuk angin jadinya. Di jalan baru dipakein gitu. Oh baru dipakein di jalan ya. Iya. Tapi kalau misalkan kemarin tuh banyak banget gue lihat anak-anak kecil ya yang main Derago. Terus dia dimainin sama anak bocah-bocah tuh. Perasaan lu gimana sih boy? Kalau gue sih seneng banget deh. Gak nyangka gitu kayak. Waduh, biasanya gue main yang biasanya main game juga. Wah, ini tarian ini nih kayak dulu kayak dance apa ya? Gangnam Style. Iya. Gangnam Style kan, waduh, ada Gangnam Style nih di game PUBG gitu dulu. Wah keren. Sekarang yang gerakan yang gue buat sendiri ada di game gitu, di mainan anak-anak. Terus game apa? Game Free Fire. Ada emotnya di sana. Wow, ada emotnya di sana. Ada emotnya sana. Dan sering masuk komentar di DM, anak bocil-bocil kematian itu. Keren. Berarti gue sampai masuk ke sana. Iya. Ke game gitu. Jadi emotnya gitu. Jadi di lobby game tuh ngedance Mulyadi. Wow. Udah masuk di map juga ngedance juga bisa. Gitu. Bisa juga. Bisa. Dance Mulyadi di sana. Di Rago itu. Gila itu keren banget loh. Bisa masuk ke sana ya. Gak nyangka juga awalnya kan kayak syutingnya ini untuk FF. Oh yaudah FF. Oke, biasa aja awalnya responnya. Setelah masuk di game baru excited. Langsung download, hari itu juga download. Langsung main juga jadinya. Beli juga dong. Mulyadi mainin Mulyadi berarti ya? Mulyadi. Keren juga Mulyadi ini ya. Mantap. Siapa nih yang dijelekin dulu nih ya gitu. Dijelekin mampus loh. Iya bener. Keren banget sih, tapi kita kan pasti kan ada pemikiran ke depannya bagaimana secara karir dan secara ya entah di dance atau barista gitu ya. Yang gue pengen tahu, lo akan ngajar dance lagi nggak setelah dari viral ini? Udah pasti ada ngajar, kayak ngajar kelas. Lu sendiri atau nanti akan lu bikin tempat sendiri gitu? Tempat sendiri rencananya, buat tempat sendiri kayak ini kelas dance untuk orang yang mau niat dan pengen ngedance gitu. Niat dan pengen ngedance. Pengen ngedance dan kayak mau berkarir di dance bisa. Oke, tapi selain dari itu ada mimpi-mimpi yang belum lu kecapai nggak? Mimpi yang belum kecapai cuman pengen naikin orang tua haji aja. Amin. Kedua orang tua dan juga kedua mertua ya. Ya amin. Kalau mertua cuma tinggal satu. Tinggal satu. Yatim. Piatu. Mertua ini suaminya udah nggak ada. Oh ya berarti yatim sama kayak saya. Iya.
Bapak saya juga udah nggak ada. Ya yatim. Yatim berarti. Yatimnya istri saya. Istri, Heeh. iya. Saya enggak. Ya, kapan nyusul berarti? Jangan. Oh iya, jangan. Enggak. Ntar dulu ya. Jangan dulu ya Allah. Naikin haji dulu berarti. Naik Ya. haji. Tapi kalau boleh tahu nih, tadi kan yang belum kecapai, yang udah tercapai oleh seorang Mulyadi. Apa saja? Yang udah tercapai ya seperti udah bahagiain orang tua. Amin. Udah bisa kayak tiap bulan itu udah bisa transfer Amin. ke orang tua, ke adik-adik gitu. Udah bisa beliin apa yang diperlukan adik-adik dan orang tua gitu. Lu ada project-project sakit hati gitu gak sih? Kayak yang dulu lu belum bisa beli tapi sekarang lu akhirnya beli semuanya yang lu mau. Ada itu. Kayak Sepatu. ya sepatu udah pasti. Udah pasti itu Kayak ya. beli dulu tuh sanggup itu cuman beli second gitu. Ah. Cuma dulu itu beli second Iya, gitu. Yang second itu kayak Iya. cuma 6 bulan bertahan itu. Iya, yang luarnya masih bagus tapi diinjek tipis ya. Iya gitu. Iya. Sekarang udah bisa beli yang baru gitu Lu bisa beli baru. di mall. Di gitu. mall, Gitu. bisa nyoba-nyobain. Bisa nyoba-nyobain gitu. Iya. Dan dikasih izin buat nyobain kan? Udah diizinin. Iya, kalau ya. dulu gua enggak soalnya. Enggak gitu. Pasti kita, "Nih ngapain, Mas? Mas enggak terima sumbangan," pasti gitu. Iya. Pasti gitu. Kalau dulu gue pas pengen nyoba tuh katanya, "Mas pilih aja mana yang pengen dibeli baru dicoba," katanya gitu. Gitu ya, Mas ya. Iya, Kejam ya. jam. Emang Dulu, gitu, iya. orang miskin gak solid sama orang miskin. Emang gitu. Dulu itu malahan ke store-store sepatu itu kayak dicemehin ya atau nggak dipandang gitu. Selalu dijaga, kemana pergi selalu dijaga. Iya. Mukanya cemberut gitu. Iya, Sekarang enggak. enggak ya? Tetap dijaga tapi mukanya semringah mulutnya. Semringah sambil joget Mulyadi. Iya mau jadi. Ya diladeninya tuh sangat-sangat diagungkan banget. Itu hidup, Biasa bro. banget gitu. Itu hidup. Itulah hidup ya. Keras, bro. Keras. Tapi memang hidup butuh pembuktian. Benar. Itu. Karena kalau lu gak ada pembuktian gak dihargain ya. Iya, Ngerasain banget berarti lu ya. ngerasain itu. Ngerasain banget lu miskin lu. Kayak di pandangan masuk ke store mall itu, lu miskin ngapain masuk sini gitu. Iya. Lu pakai sandal doang pun gitu. Kalau perlu emang aslinya dikencengin biar kita keluar sendiri Iya gitu. gitu. Biar kedorong sama AC. Keluar gitu. Kayak datang hari ini nggak beli, besok datang lagi. Lu ngapain lagi ke sini? Lu nggak akan beli kok. Gitu. Cuma nanya doang, buat apa temu? Gitu. Lu kan udah dapat banyak banget ya hal-hal yang bikin lu jadi sedih, sakit hati gitu. Kalau umpamakan seorang Mulyadi ini tidak viral, lu akan tetap di dance atau akan cari kerjaan lain biar lu bisa dihargai orang? Tetap di dance sebenarnya. Tetap di karena dance. udah passionnya di sana. Cuman karena udah dapat skill di kopi, di barista juga mendalami di sana juga. Mendalami di sana juga mendalami di dance. Jadi ada dua itu. Dalami dua-duanya itu. Kayak kopi ini untuk bisnis. Kalau dance ini yang ngedance kadang dibayar. Alhamdulillah nggak bayar nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, gitu. Ada juga yang bayar pakai Ada, terima kasih gitu. tos. Ada. Dulu. Ada? Ada. Udah capek-capek keringetan. Iya, terima Hampir kasih. kesleo di tos doang. Yang penting nasi kotak ada gitu. Emang setan banget IO-nya ini. Buset, mau menang sendiri, mau naik haji lu. Ada begitu. Ada. Udah dance, dungdang tore, udah. Ada gitu. Kelar, Mas Mol, makasih gitu. Iya, makasih. Udah ramein acara kita gitu. 2M ya berarti ya, makasih Mas, gitu aja udah. Iya. Kurang ajar memang. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Mulyadi, selain ingin naikin kedua orang tua dan mertua dan juga kamu dan istri naik haji, apalagi mimpi yang akan kamu capai atau mungkin dalam waktu dekat ini apalagi yang akan kamu lakukan nih? Pengennya itu kayak beli rumah gitu. Amin. Amin itu, beli rumah, punya rumah sendiri. Gitu. Amin. Kamu akan stay di Jakarta atau akan balik lagi ke Riau? Untuk sekarang stay di Jakarta. Mungkin ada nanti pulang. Sekali-sekali pulang ke Riau untuk silaturahmi sama keluarga dan teman-teman di sana. Iya. Jadi banyak juga yang cinta sama lu ya. Iya ada. Yang memang dukung lu dari awal, Iya. yang bikin lu jadi sampai seperti sekarang gitu ya. Banyak juga ya. Ada, banyak juga. Ada juga sebagian yang pura-pura support sebenarnya di belakang menceritain ada juga. Ada juga ya. Ada juga. Tapi itu lo bumbu-bumbu kehidupan Pak. Bener Pak. Tapi kalau gue sih jujur bersyukur ya kayak gitu-gitu ya. Karena gue adalah orang yang kalau semakin dipecut gue akan semakin kenceng jalannya. Kayak misalkan kalau emang gak ada yang jahatin gue misalkan, ya gue bakal cari hal yang bikin gue bisa emang
harus bangun pagi gitu kayak punya utang gitu-gitu. Dulu utang ada dulu berarti? Dulu ada pay later gitu punya. Pay later? Pay later. Bang keliling gak? Hah? Bang keliling? Enggak ya? Enggak. Pay later aja. Paling keras itu pay later. Maksimal berapa boy? Berapa kemarin ya? 3 juta kayaknya. 3 juta? 3 juta. Oh itu udah deg-degan itu 3 juta. Deg-degan dong. Tiap bulan itu di chat, itu di WA. Di gitu. WA, dikatain maling juga? Enggak ya? Enggak. Insya Allah bayar tepat waktu. Tepat waktu. Walaupun besok limitnya hari ini baru bayar gitu. Kayak mencari itu. Oh berarti lu bayar dulu ntar lu ambil lagi duitnya. Gali lubang tutup lubang. Iya gali lubang tutup lubang. Oh iya. Ada adminnya doang kepotong ya? Ada. Iya. Ada. Sekarang pay later masih ada? Udah nggak ada. Itu kalau dapat itu buru-buru itu lunasin itu. Pusing gue aja. Pertanyaan gue selanjutnya adalah lu sampai milih pay later tuh emang sebenarnya dulu ngajar dance berapa penghasilannya bang? Kalau kayak ngedance ngajar anak-anak sekolah contohnya. Itu kayak sebulan itu 500. Oh. Bulan 500 atau per orangnya 50.000 atau 20.000. 20.000? Iya. Sekali ngajar, sekali datang. Sekali pertemuan gitu. Sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan gitu. Terus kalau kayak kantor-kantoran minta ajar dance itu biasanya kayak langsung nggak pertemuan tapi kayak ngajar udah selesai acara yang mereka pengen itu terus langsung bayar lunas itu kayak 800 juta gitu. Iya. Sekaligus gitu. Sekaligus gitu. Jadi ya. udah dihitung gak setiap pertemuan tapi langsung lunasnya gimana gitu. Berarti sebulan bisa dapat berapa maksimal? Kalau dari dancer ini sebenarnya per bulan itu nggak pasti. Karena nggak tiap minggu dan nggak tiap hari, nggak tiap bulan ada event-event seperti itu. Oke. Berarti memang lu berjuang banget Berjuang berarti. banget gitu. Nah dari sebuah perjuangan itu kira-kira ada gak sih nama-nama orang yang memang sangat berpengaruh dalam karir lu ini? Nama. Kalau lu berkesempatan untuk berterima kasih pada 3 orang misalkan. Atau 1 orang. Siapa yang paling berjasa buat diri lu? Yang pasti ibu. Kenapa? Dia yang selalu support mau ngapain aja. Apa yang lu jalanin aja. Selagi itu tidak merugikan lu. Curhat sampai lu nangis gitu gak ke ibu lu? Oh, pernah. Karena aib sendiri pun yang pernah gue ceritain cuman sama ibu gitu. Sama ayah aja gak pernah tuh. Karena kurang intens sama ayah gitu. Karena ayah ini orangnya garang dan gak terlalu gak terlalu denger curahan hati anak biasanya. Iya. Dan ada gengsi juga ada ya? Gengsi. Lo anak keberapa? Anak kedua. Kedua ya? Dari? 4 bersaudara. 4 bersaudara ya? Iya. Dan biasanya karena memang udah garang gitu. Pasti ketika dia tahu anak yang ngedance ada juga penolakan berarti ya? Ibu yang ngebela berarti? Ya biasanya ibu. Ya udahlah dia juga hobi ngedance kok biar aja gitu. Tapi karena sekarang udah mereka udah pisah. Jadi jarang dibela itu. Udah jarang dibela Jarang lagi. dibela tapi udah pembuktian sekarang ya bapak udah gitu. Udah penghasilan pun kadang minta uang pun aku kirim ya udah gitu. Yang penting udah pembuktian gitu bahwa ngedance itu bisa loh jadi orang viral gitu. Dan bisa menghidupi gitu. Bukan cuma lu tapi keluarga dan gitu. juga teman-teman lu dan juga ada beberapa orang yang berjasa di hidup lu bisa hidup dan bisa makan juga dari dance ya. Ini dia Mulyadi guys. Respect. Mantap Mulyadi. Terima kasih Mas Mulyadi untuk sudah hadir di sini. Seorang Riau yang bernama Jawa. Karena memang bapaknya suka dengan gitaris Mulyadi katanya. Dan aku nih ada beberapa kata yang bisa kamu utarakan ketika aku sebut kata itu. Jadi aku sebut katanya nanti kamu utarakan pendapatmu seperti apa ketika mendengar kata itu. Oke? Boleh ya? Boleh. Kita jawab cepat ya. Dance. Passion. My passion. My passion. Istri. My beloved. My beloved. My beloved. So ganteng juga mul. Mul meme namanya ya. Gak apa-apa. So ganteng gak apa-apa. Keluarga. Satu-satunya. Mulet. Biar kepelet. Mulet biar kepelet. Sukses. Doa orang tua. Ya. Gym.
biar sehat. Kumis. Biar maco. Jenggot biar ada bidadari yang bertengger di sini. Bertengger. Dan akhirnya ada bidadari yang udah bertengger di hatinya Mas Mul. Terima kasih Mas Mul untuk hari ini. Terima kasih sudah bermain di Mas Talk present by MS Glove for Men. Dan kita tidak ada yang tahu ya rezeki orang memang seperti apa, awalnya dia seperti apa. Dan ya banyak juga orang yang mikir bahwa laki-laki ngedance, apakah bisa hidup dari sana? Ini adalah saksi nyata. Drillman Mulyadi yang bisa hidup dari dance-nya. Terima kasih ya. Terima kasih.